Apakah perbedaan antara pelamar dengan kebutuhan khusus dengan pelamar daripada kebutuhan umum atau biasa dikenal dengan pelamar P1, P2, P3, P4? Nah, teman-teman silahkan simak baik-baik video ini. Sengaja saya khususkan untuk memberikan informasi pada teman-teman sekalian yang masih banyak bertanya-tanya. Bagaimana bedanya dan seperti apa lengkapnya, silahkan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi di channel ini dan langsung saja di sini saya akan kembali menjelaskan ya, dan tak henti-hentinya, tak lelah-lelahnya. Pokoknya saya akan terus memberikan informasi yang bermanfaat pada rekan-rekan sekalian. Jadi kalau teman-teman yang baru melihat akun ini atau channel ini, pastikan sudah subscribe ya, biar teman-teman selalu dapat notifikasi, dan pastikan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan update terbaru dari saya ya. Oke teman-teman, kita langsung bahas karena ini masih banyak sekali teman-teman di lapangan ya, di daerah teman-teman itu banyak yang belum paham seperti apa P1 atau pelamar kebutuhan khusus dan nanti seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita mulai dengan yang disebut dengan pelamar pada kebutuhan khusus. Ini sesuai dengan edaran atau keputusan Menteri ya, Menpan RB nomor 649 teman-teman ya. Pada Kemenpan tersebut disampaikan dan jelas bahwa ada formasi atau kebutuhan khusus yang mana itu diisi pertama adalah prioritas. Prioritas itu berasal dari teman-teman yang sudah passing grade pada tahun 2021 lalu ya, bukan pada tahun kemarin, bukan 2022 ya. Sekali lagi, pelamar prioritas itu yang di 2021 kemarin. Jadi pada tahun 2021 lalu itu kan pernah melakukan CAT ya, seleksi kompetensi itu. Nah, yang sudah passing grade dan belum mendapatkan penempatan itulah pelamar prioritas. Nah, kenapa disebut prioritas? Karena mereka akan lebih diutamakan. Ya, diutamakan seperti apa? Sudah tidak ada seleksi lagi, tidak ada tes lagi. Jangankan seleksi kompetensi, seleksi administrasi saja tidak ada teman-teman ya. Jadi langsung daftar, yang penting buat akun baru. Setelah itu lanjut ya, mengikuti alurnya itu sampai langsung nanti di tahap resume. Tapi ini tetap teman-teman kembali pada daerah apakah ada formasi atau tidak. Kalau di daerah teman-teman tersebut P1 khususnya ada formasi, ya bisa lanjut. Tapi kalau memang tidak ada formasi ya tidak bisa ya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk pelamar prioritas ya, yang pertama. Kemudian yang kedua ada pelamar yang dari honor K2 yang mana belum lulus passing grade. Nah, pelamar P2 ini ya, atau yang honor K2 ini nantinya statusnya boleh dikatakan sama untuk melakukan seleksi kompetensi. Dengan siapa? Dengan pelamar yang sudah 3 tahun honor di sekolah negeri. Hanya honor di sekolah negeri, dan itu dibuktikan pada data-data di Dapodik, khususnya pada riwayat karir Dapodik. Banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan, Pak, di daerah saya atau saya sendiri ini sudah ngajar dari 2018 atau dari 2016, tapi kok malah masuknya di pelamar umum, itu bagaimana? Nah, salah satunya itu karena data yang tidak akurat teman-teman. Ya, sekali lagi data yang tidak akurat itu yang mengakibatkan data teman-teman ya tidak terbaca atau terbaca tapi tidak sesuai dengan kondisi realita. Memang teman-teman mengajar di lapangan itu boleh dikatakan sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tetapi teman-teman mungkin tidak pernah menyadari atau tidak tahu ternyata teman-teman baru dimasukkan Dapodik mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu. Apakah ada teman-teman seperti itu? Boleh tulis di komentar di bawah ini ya. Itu untuk pelamar P3, boleh disebut P3 ya. Ini memakai pada skema 2022 kemarin ya, P1, P2, P3, P4 ya. Walaupun di aturan yang terbaru ya itu disebut dengan pelamar kebutuhan khusus dan umum ya. Nah, P2 dan P3 tadi ya, honor K2 dan juga honor di sekolah negeri 3 tahun itu akan diutamakan honor K2 terlebih dahulu ya, sesuai dengan urutannya ya. Nah, kemudian pada honor K2 dan juga pelamar P3 ini mereka tetap mengikuti seleksi kompetensi. Nah, bedanya mereka nanti menjawab soal yang boleh dikatakan tidak ada jawaban yang salah. Atau dengan kata lain, opsinya itu ada nilai semuanya. Ada nilainya semua ya. Ada nilainya semua ya. Dari opsi A, B, C, D ya, misalkan A poinnya 1, B poinnya 2, C poinnya 3 dan seterusnya. Jadi semua ada poinnya, teman-teman. Dan soalnya seperti apa? Soalnya lebih banyak ke observasi diri ya.
observasi diri, menilai diri sendiri, kapasitas diri sendiri, kompetensi diri sendiri kaitannya dalam bertugas sebagai guru. Ya, contoh, setelah Anda melakukan pembelajaran, apa yang Anda lakukan setelah itu? A. Melakukan asesmen langsung, B. Melakukan refleksi, C. Melakukan asesmen formatif, D. Melakukan asesmen sumatif langsung. Nah, jadi itu lebih ke reflektif ya, ke kondisi teman-teman yang dilakukan. Dan tentu ini tetap ada nilainya teman-teman ya, ada nilainya. Nah, kenapa ada nilainya? Karena nanti yang di ranking atau yang diluluskan ya, itu tidak lagi pakai passing grade teman-teman. Sekali lagi tidak ada passing grade-nya teman-teman ya, tidak ada passing grade-nya. Yang diambil adalah peringkat terbaik. Jadi, misalkan ada 50 formasi, maka akan langsung diurutkan nilainya dari peringkat 1 sampai 50 tersebut. Misalkan ada pelamar 100, maka yang diambil ya tadi peringkat 1 sampai 50 saja teman-teman. Seperti itu ya, kurang lebih untuk pelamar honor K2 dan juga pelamar dari honor di sekolah negeri yang sudah 3 tahun yang dibuktikan dengan data-data di Dapodik yang tentu dalam pendaftaran sudah terverifikasi, terfilter ya, baik di Dukcapil dan juga Dapodik teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk pelamar yang kebutuhan umum. Nah, untuk pelamar kebutuhan umum ini, teman-teman nanti tetap mengikuti seleksi seperti biasa. Tes ya, tes seperti biasa ya, ada menggunakan CAT, seleksi kompetensi, ya ada beberapa soal yang jenis-jenis soal yang mana ada kompetensi-kompetensi tertentu ya, yang mana nanti misalkan teman-teman banyak yang belum tahu, silahkan tulis di komentar, nanti saya akan bantu jelaskan apa saja ya, atau kisi-kisinya. Dan ini juga sudah saya bahas di video-video sebelumnya sebenarnya ya. Nah, tapi kembali untuk pelamar kebutuhan umum ini ada 2 kategori lagi ya. Yang pertama itu teman-teman yang sudah masuk Dapodik. Siapapun itu yang sudah masuk Dapodik, kalau sekolah swasta ya, itu berapa tahun pun itu masuk ya, masuk pada P4 ini. Nah, untuk di sekolah negeri tentu bukan yang P3. Dengan kata lain, yang sudah honor di sekolah negeri kurang dari 3 tahun. Dan itu dibuktikan dengan data-data di Dapodik. Nah, cara membuktikannya bagaimana? Cara membuktikannya gampang. Teman-teman tinggal login saja, tinggal daftar buat akun, selalu login. Nanti otomatis akan dilakukan filtering atau langsung disaring berdasarkan data database yang ada di Dapodik dan juga Dukcapil ya. Itu alurnya seperti itu. Buat akun login, nanti ketika login langsung dideteksi teman-teman. Oh, saya masuknya pelamar P4 atau P3, P2, P1. Itu langsung otomatis teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian kategori yang kedua setelah honor yang kurang dari 3 tahun atau yang di swasta dan sudah masuk Dapodik, yaitu adalah pemegang sertifikat pendidik. Ya, pemegang sertifikat pendidik ini banyak sumbernya. Bisa saja teman-teman dari sekolah swasta, dulu yang pernah mengikuti PPG ya. Pokoknya yang sudah memegang serdik dan belum masuk Dapodik. Nah, itu teman-teman ya. Jadi misalkan ada teman-teman yang sudah megang serdik dan serdiknya tidak sembarangan teman-teman. Serdiknya harus dari Kemendikbudristek ya, bukan dari yang lain. Kalau yang terdata di Pangkalan Dikti tersebut atau di Kemendikbudristek itu, maka itu bisa masuk P4 ya. Kalau bunyi aturannya seperti itu. Ya, kalau di luar itu otomatis tidak akan tercover pada database-nya itu ya. Jadi itu teman-teman sekalian ya, P1, P2, P3, P4 atau pelamar kebutuhan umum dan pelamar kebutuhan khusus. Informasi ini silahkan di-share, dibagikan teman-teman sekalian agar bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Barangkali teman-teman malas baca panduan ya, karena saya jelaskan ini langsung interaktif ya, atau teman-teman sibuk tidak sempat baca, silahkan di play video ini, dengarkan suara dari saya untuk mendapatkan informasi berikutnya. Jangan lupa pastikan teman-teman like video ini kalau bermanfaat juga ya. Itu dulu teman-teman dari saya, sampai jumpa di video kami berikutnya.